my podcast. So this is episode 4 for my podcast. So today we're having a very special guest from I call it uh, outside the city, I think. But I'm going to introduce my friends. So this is Aya. Can you introduce yourself, Aya? Hi everyone, nice to meet you all from social media. My name is Aya. Uh, Currently, I work as a psychological consultant in Biro Psikologi Lentera Jiwa, or we can call it by Lentera Jiwa Psychological Consultant, as a vice director and as a parenting and education practitioner. All right. So before we start it, for listener, maybe this time we are going to use bilingual language because it's such like hard to say fully English with Indonesian people. So we can I think that we want to use some Indonesian words or some Indonesian sentence from this episode. All right. Aya, can you tell us about apa ya? Kayak last project yang sudah dilakukan selama beberapa bulan akhir ini? Oke, selama beberapa akhir ini sih kebetulan saya lagi concern di biro kami itu membangun platform. Platformnya itu kita namakan dengan Gerakan Sehat Mental, ya. Jadi Gerakan Sehat Mental itu berawal ketika kita terjun ke lapangan dan kita melihat berbagai macam permasalahan sosial, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan mental health gitu. Jadi contohnya ketika saya terjun sebagai volunteer di salah satu sekolah yang bisa dibilang adalah anak-anaknya berasal dari masyarakat marginal. So saya ajak berbincang-bincang dengan guru, wali murid, dan anak-anaknya mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah, seperti bullying, ya, prestasi belajar menurun, dan lain sebagainya. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengalami bullying, dan sangat sedihnya, banyak yang anak-anak tidak tahu bagaimana caranya, dan guru pun juga memberikan solusi terkadang juga tidak tepat gitu, karena ternyata tidak semua sekolah itu punya layanan bimbingan dan konseling, layanan psikologis yang bisa membantu untuk menyuarakan permasalahan gitu. Sehingga kita akhirnya berpikir kenapa sih kita nggak bikin platform aja gitu. Di sisi lain juga banyak sekali permasalahan, tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam hal klinis. Orang-orang dengan gangguan mental itu seringkali mengalami diskriminasi gitu. Kayak, lo ke psikolog, berarti lo gila dong gitu. Ya, atau kalau udah iya gitu, lo sebeng deh kayaknya gitu. Atau lo tuh paling nggak kuat iman, atau dibilang kesurupan kayak apa kayak, sehingga akhirnya tidak jadi bikin mengarah kepada unfinished problem. Okay. Kalaupun memang bilang kesurupan terus habis itu datang ke ustadz apa ke yang lainnya, harusnya sembuh total sampai saat itu, tapi kenapa selalu muncul lagi, bahkan bisa menjadi impact yang sangat besar kayak gitu untuk dirinya. Akhirnya ada kecenderungan untuk suicidal, so self-harming, dan itu sangat prihatin sekali. Dan itu akhirnya kita ingin mempromosikan kepada masyarakat dengan menggandeng beberapa komunitas di Sumatera Selatan ini, karena kita lagi concernnya di kota kami dulu, untuk mensounding apa sih kesehatan mental itu, biar orang-orang tuh stigmanya terbuka gitu, wawasannya terbuka tentang mental health seperti itu. Ya bener sih. Kadang-kadang gini mikir, kadang-kadang orang mikir sehat itu cuma di apa ya, kayak di raga doang ya. Tapi di batin tuh harus kita tahu sehat dulu ya kan. Kadang-kadang manusia berpikir cuma badan sehat, tapi kadang-kadang kalau hati nggak sehat, otak juga nggak sehat kan sebenarnya. Iya betul juga, karena kan kita kalau lihat di sosial media selalu memberikan challenge bagaimana hidup sehat secara fisik gitu. Tapi ada nggak challenge bagaimana hidup secara mental? Oh iya, betul. Ada kan, jarang kan? Seperti itu. Ini harus balance.
Oke, kalau bahas masalah pendidikan psikologi ya, kalau menurut Ayah sendiri di Indonesia nih masih kurangkah atau udah cukupkah tentang pendidikan psikologi? Karena kadang-kadang, contoh nih ya, di kasus di sekolah, ketika satu anak itu bermasalah, mereka masuk BK. Sebenarnya BK itu bukan tempat hal yang menakutkan sebenarnya, tapi kenapa dokternya tuh BK, oh kalau masuk BK pasti kamu anak yang nakal. Gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Ayah, apakah pendidikan psikologis di Indonesia ini udah cukup atau kurang? Ya itu karena masih melekat stigma ya. Ya, benar-benar. Stigma dari psikolog para ahli profesional yang bergerak di bidang kesehatan mental itu masih mendapatkan stigma yang negatif. Entah dia psikiater, psikolog, atau guru bimbingan konseling, konselor, dan lain sebagainya, selalu orang itu dikaitkan kalau datang ke mereka, kita punya masalah, atau kita memang nggak beres, kayak gitu. So why? Kayak gitu. Karena kita memang harus terbuka, kalau kita masing-masing individu, kita pasti punya masalah, gitu. Dan seharusnya dengan layanan seperti itu, they really help us to solve our problem, kayak gitu. Bukan untuk orang tuh mikirnya takutnya akan digembor-gemborkan seperti Oh itu. iya. Padahal kan ya para profesionalisme itu punya kode etik yang harus dibawa untuk menjaga kerahasiaan atau sebagainya, atau bagaimana mereka harus bertindak seperti itu. Ya itu kurang lebih masih terkait dengan stigma seperti itu, dan awareness orang-orang tentang mental health juga masih minim kayak gitu. Oh iya ya. Oke, kalau bahas masalah pendidikan ya, jadi kayak sekarang kan kita menteri baru nih, masih muda, punya visi misi yang bagus, ya maksudnya dengan merubah segala hal gitu. Kalau menurut pandangan saya sendiri, kebijakan dia dengan mengubah UN menjadi assessment itu menurut Ayah apa ya? To be honest, aku belum terlalu menelusuri kabar yang terbaru itu, apa UN dirubah menjadi assessment gitu Ya, ya. assessment. Tapi so far ini sudah menjadi permasalahan sejak zaman dulu gitu Iya loh ya. sih, dari zaman kita ya. Iya, ketika aku kuliah dan mengambil concern di bidang pendidikan, dan itu sangat jelas sekolah-sekolah masih sangat melekat akan adanya orientasi nilai, orientasi akademik kayak gitu. Sehingga semua kalau misalnya anak tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal ya, KKM ya, Benar. itu mau tidak mau harus dinaikkan gitu. Ya walaupun tidak semua sekolah, ada beberapa sekolah swasta justru dia menunjukkan nilai yang sebenarnya kayak gitu. Cuman itu sangat mungkin dibilang satu dari jutaan sekolah di Indonesia kayak gitu. Karena ya itu akhirnya yang dikejar adalah Nilai. prestasi ya, prestasi akademik. Ya, Nah, benar. sementara kita tahu kan, tahu nggak Dil, kita bekerja, apakah yang dilihat ketika kita terjun di dunia pekerjaan, apakah yang dilihat adalah nilai kita saja, IPK saja, atau Enggak. lulusan dari ternama? Enggak. Ya, justru aku malah mau curhat. Setelah selesai dari S2, ya inti dari S2, dan mungkin aku dulu kayak ngerasa bangga gitu loh ya, setidaknya aku masih lulusan dari universitas yang paling bagus lah di Indonesia. Ya. Aku awalnya ngerasain kayak gitu, dan aku pasti ngerasa aku bakal bisa menjadi dosen atau menjadi pekerjaan yang aku inginkan gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kadang kita melamar, CV kita nggak dilihat, Oke. prestasi kita nggak dilihat kayak gitu. Oke. Sehingga saya mikir juga ternyata kita tuh harus punya skill yang lain kayak gitu. Dan Oke. ternyata ya itu akhirnya saya juga memutuskan untuk terjun di bidang konsultan ini karena melihat memang prestasi akademik tidak akan bisa selalu dibanggakan. Iya. Kita harus punya inisiatif sendiri kayak gitu. Dan kalaupun memang asesmen itu dilihat dari segi bukan hanya IQ saja, Ya, benar. tapi dari emosional, so
dari aspek-aspek yang lain atau dari leadership-nya mereka. Aku setuju banget sih. Oke, kadang-kadang gini ya, mikir masa UN. Sometimes yang perlu di-train itu sebenarnya bukan guru terus ya. Kadang-kadang we have to train parents. Karena parents itu kadang-kadang bisa contoh nih, kalau aku sebagai guru kadang-kadang ditanya ranking anak saya berapa ya. Nah kadang-kadang kan kita dari pemerintah tuh tidak mengadakan ranking itu karena ada alasannya. Nah ketika orang tua meminta itu, kadang-kadang saya pikir ini kayak orang tua harus dikasih training juga deh tentang bagaimana mendidik anak. Karena kadang-kadang orang tua hanya menilai oh anak saya masuk 10 besar, anak saya masuk 5 besar. Nah kalau menurut Ayah, kira-kira training seperti apa sih semestinya atau kayak pelatihan ke orang tua bahwa pendidikan itu tuh nggak melulu berdasarkan nilai gitu loh. Kalau Ayah kira-kira misalkan dikasih sebuah kesempatan untuk ngomong sama orang tua tuh mau ngomong apa sih masalah ini? Oke. Ya, ini sebenarnya rahasia umum banget. Jadi setiap Ya, ada perkumpulan apa bersama dengan para orang yang bergerak di bidang pendidikan selalu mempermasalahkan di orang tua juga. Kayak contohnya anak TK ya. Anak ya, TK itu kan sebenarnya dari kebijakan pemerintah sendiri, TK itu tidak diwajibkan untuk baca tulis hitung. ya benar-benar. Tapi ternyata orang tua yang justru meminta sekolah untuk minta diajarkan gitu loh. Setuju, setuju, setuju. Nah, nah itu, dan juga masih banyak lagi misalnya sekolah sekolah apa namanya, orang tua udah menganggap kalau si orang tua ini memasukkan anaknya di sekolah yang paling baik, gitu. Sehingga ketika ada permasalahan satu pun, sekecil pun, orang tua tidak mau tahu, pokoknya yang salah sekolahnya gitu, karena sudah bayar mahal apa kayak gitu. Iya, Jadi benar. sebenarnya iya, jadi sebenarnya kalaupun ini, beberapa bulan yang lalu kita pernah mengadakan bincang guru ya, bincang guru bersama beberapa guru di seluruh Sumatera Selatan, dan ternyata di beberapa sekolah itu sudah mengadakan kegiatan, program yang dinamakan dengan paguyuban orang tua. Oke, kalau Jadi zaman dulu paguyuban komite ya? Kayak komite gitu nggak? iya, iya, Oh, jadi paguyuban orang tua itu adalah, program di mana setiap orang tua wajib hadir dalam satu sesi dalam sebulan itu berapa kali, yaitu untuk sama-sama membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dong orang tua lepas tangan gitu loh. Karena selama ini orang tua juga nggak berperan aktif, ya, nggak berperan aktif untuk terlibat langsung dengan sekolah. benar, benar. Kapan orang tua mau terlibat aktif? Ketika anaknya bermasalah. Cuma Iya, itu doang kan? iya benar 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 Iya, benar betul.